Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Mumika 2020. Jadi kemarin itu aku beli 2 gamis dan 2 kaos panjang untuk anakku Aisyah yang umurnya 2 tahun 7 bulan untuk pakaian dia mengaji. Nah, rencananya aku mau makeover nih empat-empatnya karena yang satu gamis itu kurang panjang. Jadi sekitar 6 cm dia agak ngatung ke atas. Jadi mau aku tambahin kain biar panjangnya pas. Nah, yang 2 lagi aku beli kaos panjang. Nah, kaos ini aku mau tambahin kain biar dia bisa jadi gamis. Nah, satu lagi gamis dia ukurannya sebenarnya udah pas sih. Cuman aku mungkin akan tambah sedikit aksesoris biar lebih manis. Nah, untuk video pertama ini aku mau bikin yang gamis yang kependekan ini biar jadi panjang sedikit saja. Nah, gamis ini harganya murah sekali ya. Hanya 44.500. Aku beli di toko punya temen aku. Nah, aku mau tambahin sekitar 6 cm bawahnya. Pakai kain, aku pakai kain ini ya, katun Jepang. Dengan warna yang agak sedikit kontras biar dia tidak terlalu gelap. Pertama kita ukur dulu lebar gamisnya. Nah, lebar gamis ini sekitar 60 cm. Lebar gamisnya 60 cm. Lalu kita ukur juga panjangnya. Aku mau tambahin 6 cm ditambah kampuhnya untuk kampuh atas dan kampuh bawah. Kalau aku biasanya untuk bawah itu 1,5 cm dan untuk atas 1,5 cm. Jadi 6 cm ditambah 3 cm untuk kampuhnya. Total 9 cm untuk tingginya. Nah, untuk lebar kainnya aku pakai sekitar 100 cm, jadi tambahan 20 cm kiri dan kanan. Terserah, kalau misalnya kerutannya mau lebih banyak boleh ditambah lagi. Jadi 2 kali dari lebar gamisnya juga boleh. Nanti kerutannya akan lebih banyak dan dia akan lebih mengembang. Kita potong 2 ya untuk bagian depan dan belakang. Jadi totalnya 100 cm kali 9 cm, aku potong 2. Kita mulai dengan penyambungan. Karena aku nggak pakai mesin obras, maka aku pakai metode namanya adalah stick balik. Nah, stick balik ini adalah kita akan jahitnya 2 kali. Jadi pertama kita jahitnya bagian luar dulu, sisi baik bertemu dengan sisi yang baik. Oke, dua-duanya. Jangan lupa sematkan jarum pentul agar dia tidak bergeser pada saat dijahit ya. Nah, lihat bagian luar bertemu dengan bagian luar dulu. Kita kasih kampuh sekitar setengah cm atau kurang juga boleh. Nanti dia akan berada di dalam. Maaf ya, aku miss untuk bikin video yang jahitan pertama. Jadi setelah tadi dijahit sisi baik bertemu dengan sisi baik, kita rapihkan dulu benang-benangnya, lalu kita balik. Nah, setelah dibalik kita jahit lagi. Dan hasilnya seperti ini. Usahakan kampuh yang jahitan pertama lebih kecil daripada jahitan yang kedua ini. Karena kalau dia lebih besar nanti benang-benangnya akan keluar. Nah, kalau dia lebih kecil nanti dia rapi seperti ini. Benangnya tidak ada yang keluar. Dan bagian belakangnya juga sangat rapih dibandingkan jika kita pakai mesin obras. Makanya aku lebih suka pakai stick balik ini. Nah, selanjutnya adalah kita pasang kainnya ini ke gamisnya. Karena kainnya lebih lebar dari gamisnya, otomatis kita harus membuat kerutan. Nah, kerutannya biasanya sih pakai sepatu kerut ya. Ini yang namanya sepatu kerut.
Cuman untuk video kali ini aku akan bikinnya manual aja, nggak pakai sepatu kerut. Karena tidak semua orang familiar ya dengan sepatu kerut ini, dan penggunaannya juga tidak semudah yang seperti di video yang di YouTube yang aku lihat. Adalah pertama kita jahit melingkar dulu dengan jarak jahitan yang paling lebar, yaitu 4. Kita bikinnya 2 layer, 2 jahitan. Ini lihat yang di tanda panah ini, kita bikinnya 2 jahit melingkar. Dan untuk awal dan akhir jahitan benangnya jangan dimatikan. Biasanya kan kita jahitnya maju mundur agar benangnya kuat di awal dan di akhir. Tapi yang ini kita biarkan loose karena nanti benangnya akan kita tarik. Tariknya dari sisi kanan dan sisi kiri, makanya dua-duanya jangan dimatikan pada saat kita menjahit. Oke, pastikan jaraknya yang paling lebar ya, jarak jahitannya, agar kita mudah saat menarik. Kita mulai tarik, pelan-pelan aja tariknya. Kalau misalnya tariknya terlalu cepat, biasanya benangnya akan putus. Kenapa kita bikinnya 2 layer, 2 jahitan? Yang satu biar dia rapi, yang kedua biar kalau misalnya satu benang putus, kita masih punya cadangan. Pelan-pelan aja kita tariknya sampai selesai satu sisi. Oke, selesai satu sisi kita pasangkan, nggak apa-apa, satu sisi selesai langsung kita pasang di gamis aja. Sesuaikan panjang kerutannya dengan maksudnya lebar kerutannya dengan lebar gamisnya ya. Jangan lupa selalu sematkan jarum pentul agar dia tidak bergerak. Kalau bisa kerutannya itu rata ya, agar dia rapi. Setelah selesai satu sisi, kita lanjutkan ke sisi berikutnya. Kita buat kerutan juga pelan-pelan. Nah, ini adalah fungsinya. Pada saat kita tidak mematikan benangnya, kita bisa menariknya dari kiri maupun kanan. Jadi kalau misalnya kita tariknya satu arah saja, dia membentuk melingkar, biasanya di tengah jalan benangnya suka putus. Apalagi dengan serat yang padat seperti kain katun Jepang ini. Oke, selesai kita membuat kerutannya. Sekarang waktunya kita jahit. Pada saat menjahit, kampuhnya jangan terlalu lebar, nanti kita terlalu banyak mengguntingnya, ataupun terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil nanti takutnya ada beberapa bagian kerutan yang tidak terjahit. Saya biasanya pakai setengah sentimeter. Kita rapikan dulu benangnya biar tidak mengganggu pada saat proses jahit. Caranya sama ya, kita pakai stik balik, jadi kita pertemukan sisi bagian luarnya. Setelah dijahit baru nanti kita balik seperti yang step awal tadi. Ini dia hasilnya setelah kita jahit. Oke, ini kita akan balik jahitnya setelah kita rapihkan ya. Jadi sisi-sisinya kita rapihkan agar rata, dan benang-benang yang menjuntai itu kita gunting. Setelah kita rapihkan, jangan lupa kita harus melepas jahitan yang pada saat kita membuat kerutan tadi. Kita harus melepaskannya biar dia tidak ikut terjahit pada saat kita membalik kain ini. Maksudnya pada saat kita melakukan stik balik ya. Kalau dia ikut terjahit nanti melepasnya akan susah. Jadi kita lepaskan sebelum dijahit.
Oke, maka kita akan membalik, kemudian akan menjahitnya kembali. Kampuhnya harus lebih besar dari kampuh yang pertama, karena kalau misalnya dia lebih kecil, nanti serat-seratnya akan keluar yang dari bagian dalamnya itu. Oke, kita sematkan jarum pentul agar rapi. Biasanya sih biar lebih rapi kita setrika dulu ya. Tapi kalau aku orangnya lebih memilih praktis, jadi aku biasanya langsung aja disetrika untuk hal-hal yang sangat penting aja. Jadi waktunya nggak terbuang banyak. Tapi kalau misalnya mau rapi, harus disetrika dulu. Ini dia hasilnya setelah kita jahit lagi. Nah, ini dia ada rapi ya. Dia berkerut karena memang dia lebih lebar dari gamis atasnya. Tapi jauh lebih rapi dibandingkan kita memakai mesin obras. Oke, step terakhir. Nah, nanti kita setrika ini biar lebih rapi lagi. Aku biasanya setrika kalau bajunya udah jadi. Tapi khusus untuk bagian kantong yang memang harus disetrika, aku pasti setrika. Aku sengaja emang nggak potong bagian bawah gamisnya itu yang pas bagian jahitnya, karena sebenarnya nanti aku pengennya kasih renda, cuman rendanya belum ada. Nah, step terakhir adalah kita lipat bagian bawahnya. Kampuhnya terserah senyamannya aja, mau kampuhnya kecil, mau kampuhnya lebar, gak apa-apa, bebas-bebas aja. Kita pasang jarum juga, atau kalau misalnya sudah mahir, sudah biasa menjahit, tidak usah pasang jarum juga gak apa-apa. Karena ini kainnya kain yang mudah dijahit, ya tidak rewel. Biasanya kalau kain sifon itu memang mutlak harus pakai jarum pentul. Selesai jahitnya. Ya, sekarang gamisnya nggak kependekan lagi. Lihat rapi, walaupun kita nggak pakai mesin obras, tapi tetap rapi. Kadang-kadang kita kalau mau bikin baju mikir-mikir dulu, aduh nggak punya mesin obras. Tapi sebenarnya semuanya bisa dilakukan. Ini juga jahit tangan bisa kalau mau. Ya, walaupun memakan waktu yang cukup lama. Tapi kalau sudah terbiasa, biasanya sih enggak sih. Biasa aja. Nah, di gamis ini aku mau kasih aplikasi kantong yang sudah aku potong tadi kantongnya. Kita lipat untuk membuat kampuhnya. Untuk bagian atasnya kita lipat 2 kali ya, karena kita akan jahit terlebih dahulu bagian atasnya. Nah, seperti ini. Kita jahit. Ini hasilnya setelah dijahit. Kemudian kita pasang di gamisnya. Oh iya, yang tadi kita lipat kantongnya itu kita harus setrika ya. Kita sematkan jarum pentul biar dia tidak bergerak pada saat kita jahit. Gak usah terlalu banyak kalau misalnya kita mau kasih jarum pentul tuh. Soalnya aku serem juga sih, suka nusuk-nusuk. Secukupnya aja. Oke, selesai. Ini penampakan dari bagian dalam. Oke, gamis modifikasi sudah selesai.
Ini hasilnya. Gamis yang kependekan jadi gamis yang cantik. Yeay. Itulah dia tutorial makeover gamis yang kependekan ya. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti, dan stay tune terus di channel ini karena masih ada beberapa gamis yang mau aku makeover lagi. Sehat selalu di masa pandemi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar aku bisa semangat terus bikin tutorial-tutorial lainnya. Dah, assalamualaikum.